Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang senantiasa tentram dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf 4 menit terlambat. Lagi di rumah orang tua, maka itu agak-agak kurang prepare lampunya. Oke, hari ini kita akan jumpa dengan teman-teman di komunitas OKOC Syam Tuban. Dan seperti biasa, sebelumnya kita akan jawab pertanyaan sobat ngobras yang lain ya. Oke, coba kita lihat dulu. Bentar. Oke. Ada Rukmining sih, Mimi. Dan juga kok loncat ke sana sih? Tunggu ya, sebelum jawabin yang itu ya. Dan ada Tamaji atau Mas Tam. Oke, sebelum itu kita lihat dulu nih, siapakah yang bertanya atau apakah yang ditanyakan. Oke, yang ditanya ini adalah dari Mirza di Bogor, @Mirza Ghifari. Mirza Ghifari. Pak, gimana ya caranya branding yang cepat dengan budget yang rendah? Oke. Ini jawabnya gimana ya? Karena saya selalu bilang bahwa branding itu memakan waktu, proses lama dan mahal. Tapi pertanyaannya adalah sebaliknya, gimana caranya cepat dan murah, budget yang rendah ya. Ngomong-ngomong, suara saya bisa kedengeran gak nih? Saya? Bentar. Cek dulu, cek. Wah, Ade Maulana, waalaikumsalam. Dari Tuban, oke, bentar lagi ya. Nah, buat Mirza, bisa branding cepat, bisa branding murah, tergantung siapa target pembeli atau audience kita atau pendengar kita. Misal mau branding ke siapa? Kalau satu RT aja itu bisa cepat atau lebih cepat dan lebih murah. Gimana caranya? Ya nggak usah jauh-jauh. Kita bikin pamflet ya, zaman dulu nih pamflet. Udah itu terus kita kasih sampel produk kita ke teman-teman di seputaran RT. Ya, terus dari waktu ke waktu kita berikan informasi mengenai khasiat produk kita, kegunaannya, keunggulannya. Kemudian kita bicara mengenai yang terkait dengan produk kita. Misalnya kalau makanan, harus makanan sehat, komposisi pendukung bahan-bahannya yang sehat dan seterusnya. Jadi ujungnya kita bicara mengenai produk kita. Jadi macam-macam nih. Karena kalau branding itu sebenarnya adalah hasil informasi yang kita sebarkan ke orang lain yang kita ingin menjadi pembeli produk kita. Nah, berarti branding itu bisa branding level RT, level RW, level kelurahan atau desa, level kecamatan, level kabupaten, level provinsi, level Jawa Barat dan Jawa Tengah,
level Pulau Jawa, level Jawa Sumatera, level Indonesia, level Indonesia Singapura Malaysia, ya. Jadi macam-macam, tahapannya juga macam-macam. Makin banyak orang yang kita ingin tahu tentang brand kita, itu makin banyak informasi yang kita harus sebarkan. Makin banyak informasi yang kita harus sebarkan, makin banyak biaya yang akan kita keluarkan. Contoh nih, kalau untuk mengenalkan sebuah merek untuk seluruh Indonesia misalnya ya, itu katakanlah setiap orang ongkosnya untuk memberi informasi itu adalah Rp10.000. Jadi kalau kita ingin 100 orang tahu, berarti 100 kali Rp10.000. Jadi berapa tuh? 1 juta ya biayanya. Kalau kita pengen 1.000 orang, berarti 1.000 kali 10.000, 10 juta yang harus kita keluarkan untuk hanya memberikan informasi terkait brand atau produk kita. Jadi kita harus tentukan dulu ya, kalau mau murah, mau cepat, itu seperti apa. Terus katanya, kan bisa juga ya gratis. Misalnya apa? Dari mulut ke mulut. Bisa. Waktunya aja lebih panjang. Ya, kalau misalnya dengan berbayar itu bisa, dengan keluar biaya itu bisa lebih cepat. Kalau words of mouth atau WOM atau mulut ke mulut, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena setiap orangnya harus merasakan produknya, khasiatnya dan seterusnya ya. Baru dia bisa menjadi endorser istilahnya. Mudah-mudahan membantu Mas Mirza. Oke. Sekarang kita Tamaji Sate. Oh ya, sebentar. Sebelum ke sana kita lihat siapa nih yang akan hadir. Oke. Kita lihat ya. Ini dari sebelah kiri Mbak Rukminingsih, owner Hoki Health. Terus sebelah kanan Mas Tamaji, owner Senja. Ya, kita lihat ya. Habis itu kita undang ya. Kita undang. Bentar. Oke, saya undang dua-duanya. Tamaji. Oh, udah. Oke. Mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran? Ya Pak. Kedengeran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Terima kasih bisa bergabung. Sama-sama. Ini ada sebelah kanan saya ya. Itu ya. Mbak Mimi, terus sebelah kiri saya ada Mas Tam. Mas Tam, iki lampu ini rada peteng iki. Ya, memang HP-nya agak jadul Pak. Oke, jadul. Iya. Oke, semoga ada deket-deket situ ada center nggak? Iya Pak. Punya center nggak? Center. Pak, center Pak. Punya center nggak? Bentar Pak ya. Nanti mukanya di center ya. Oh, gitu ya. Gitu kamera aku. Biar lebih jelas. Iya. Oke. Suaranya juga kurang jelas Pak.
Suaranya saya ya? Ya, suara Bapak kurang jelas. Coba Mbak Mimi, suara saya kedengaran jelas nggak? Alhamdulillah jelas, Pak. Oh jelas. Oh berarti iki nih rodo-rodo ini, iki rodo-rodo. Ini Pak Robin jelas. Mungkin sinyalnya Pak, habis hujan. Oh, oh bagus sih, stabil, gambarnya bagus, stabil. Cuman kurang, nah gitu dong. Kelihatan, ketok, sitik, ketok sitik. Oke. Ya, sebelum kita mulai, makasih ya udah hadir di acara Ngobrol Santai bersama saya Indro Uno. Dan kali ini kita ketemu sama Mas Tam dan Mbak Mimi nih dari Tuban. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol seputar usaha, kita perkenalan pribadi yo. Oke? Nah, berarti kalau perkenalan pribadi itu yang ringan-ringan aja, bukan usahanya, yang ringan-ringan. Contoh hobinya apa gitu ya, kalau lagi nggak berusaha dan seterusnya. Terus ada cerita apa lagi dan seterusnya ya. Silakan Mas Tam, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maji dari Desa Mulyagung, Kecamatan Singgan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Udah gitu aja. Untuk masalah hobi, biasanya seneng ngopi, Pak. Wih, sehari Ya, berapa ngopi sambil cangkir? jualan. Berapa cangkir kopi sehari? Ayo. Hari ya 3 kali, 4 kali, Pak, sambil jualan gitu. Oh, oke, sambil jualan ya. Ngopinya ngopi pahit atau ngopi manis? Sedengan, Pak. Oh, pakai gula jadi ya. Iya. Oke. Kalau temennya kopi apa? Rokok. Oke, rokoknya apa? Samsu. Ya, seadanya, Pak. Magnum bukan. Ya, kadang-kadang. Oke. Terus emalt bukan. Amilt. Bukan ya? Sampurna. Enggak, Pak, kalau yang jarang. Jarang. Enggak suka yang itu ya. Oke, makasih perkenalannya Mas Tam. Sekarang giliran Mbak Mimi. Monggo Mbak Mimi. Terima kasih, Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Mimi suaranya kecil ya? Oh iya. Padahal tadi Assalamualaikum gede. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus. Gimana Pak? Udah Bagus, lebih ya. jelas ya? Woi, Ya. bagus ininya mendekat. Perkenalkan, nama Jawa kuno ya Pak ya. Saya memang wong desa. Nama saya Rukminingsih. Biasa kalau teman-teman manggil saya Mbak Mimi atau Bu Mimi. Oke, Mbak Mimi. Monggo. Saya asli Tuban, tepatnya di Kecamatan Parengan. Kita tetanggaan, Mas Tam. Jenengan singgahan, saya Parengan. Udah pernah ketemu belum nih? Belum. Ya apa? Bukan tetangga itu. Belum, Pak. Nanti minta sama Mas Hadi. Mas Hadi, tolong dikenalkan sama yang lainnya. Iya. Nanti insya Allah kita ada waktu untuk update bareng Parengan Singgahan. Amin. Saya aktivitas dari karyawan swasta sambil jualan. Hobi saya jalan-jalan. Senang jalan-jalan aja, Pak. Wah, udah sampai mana dolannya? Dulu waktu muda udah ya merantau kemana-mana, Pak.
Oh, oke, sampai oke. Kuala Lumpur, sampai Kepulauan Riau, Wow, waktu masih waduh. muda dulu. Kalau sekarang ya kerja sama jagain anak-anak sambil jualan. Oke, oke. Ini dua-duanya usianya mirip-mirip. Baru-baru kepala papat ya. Betul ya? Iya, Pak. Betul. Iya, Pak. Iya, Betul. seumuran Tapi kita. tapi nggak kelihatan kok. Nggak kelihatan. Masih kelihatannya usia belum 30 atau 30 awal. Karena Jadi aman. pakai ini Pak, pakai kameranya pakai filter. Tapi anaknya sudah banyak, Pak, saya, Pak. Oh iya, Iya. barakallah, barakallah. Iya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Monggo, Mbak Mimi, lanjut. Saya punya 2 orang anak yang masih MI sama dua-duanya masih MI, satu kelas 4, satu kelas 1. Gitu. Jadi saya itu dulu sih untuk perkenalan pribadi, Pak. Oke, terima kasih, Pak Mimi. Jadi hobi dolan dan masih terpendam hobi dolannya gitu ya. Masih Pak, masih pengen dolan aja sebenarnya ini. Cuman terbentur biaya ini Pak. Sudah Iya. banyak kebutuhan. Jadi ke Pantai Tuban aja yang cantik itu ya. Betul. Itu yang paling jauh untuk sekarang. Oke, didoakan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tadi saya tanya, udah saling kenal belum? Kalau belum saling kenal, nggak apa-apa. Sekarang kenalan. Tapi tadi udah ya, tes signal udah kenalan. Nah, jadi sekarang kenalannya ke teman-teman yang lain kenalannya tentang terkait produknya, ya produknya. Nah, ada 4 hal yang perlu disampaikan terkait produk. 1, apa yang dijual, ya. 1. Kedua, regone piro, harganya. Ketiga, belinya di mana. Keempat, terbuka untuk kolaborasi enggak, ya, contohnya reseller dan seterusnya ya. Oke. Nah, itu 4. Oke, kita mulai dengan, oh ya, ini namanya promosi nih, promosi. Jadi silahkan pergunakan kata-kata terbaik, gitu ya, kata-kata terbaik. Loh, Mas Tamnya kemana nih? Oh, ngambil itu produk. Oke, boleh juga pakai produk atau gambar pakai lewat HP. Oke, silakan Mas Tam. Ya, terima kasih. Yang pertama, yaitu jualan saya jualan pentol, Pak. Pentol. Iya. Apa itu pentol? Pentol bakso seperti ini, Pak. Oh, pentol bakso. Oke. Iya. Eh, Terus, namanya pentol itu singkatan apa ya? singkatannya kurang tahu, Pak. Dari dulu ya pentol itu. Pentol bakso gitu. Iya. Mungkin kayak pentol gitu ya, tampangnya kayak pentol. Iya. Iya, Pak. Iya. Itu untuk harga kalau pentol tuh relatif murah, Pak. Ya, kalau biasanya kalau di desa itu harganya itu bijian, Pak. Bijian. Ya. Ada yang misalkan 1.000-an juga ada, terus 1.004 juga ada, yang 5.000 juga ada. Nah, terus untuk masalah pemasaran, Pak. Untuk pemasaran sementara ini keliling, Pak.
Jadi keliling itu di tempat hiburan Pak, untuk saya selama ini itu di tempat hiburan. Misalkan ada orang hajatan, ada pengajian, sholawatan, misalkan ada hari besar, Agustusan, dan lain sebagainya seperti itu Pak. Jadi untuk misalkan kemasan itu baru perencanaan Pak, rencana mau ditaruh di, ya katakanlah kayak di mall itu, nah itu baru perencanaan Pak. Itu cuma kan butuh apa itu istilahnya, butuh alat Pak. Nah jadi itu nantilah itu. Ya itu ya, yang penting sementara ya jalan terus itu ya, alhamdulillah bisa jalan lancar, itu sudah bersyukur Pak. Udah itu aja promosinya. Iya, kalau untuk jualan pentol Pak, cuma kalau saya jualan tuh sebenarnya nggak cuma pentol aja Pak. Jadi istilahnya tuh ya seadanya Pak. Jadi misalkan ada apa, orang pesan sate ayam juga bisa, biasanya juga bawa simpol ayam, biasanya bawa sosis bakar, popes dan lain sebagainya itu Pak. Kalau ada acara itu loh Pak. Nah, cuma sekarang kan ibaratkan tenaga sudah agak berkurang, jadi jualannya yang agak simpel itu Pak, nggak terlalu menguras tenaga. Oke. Harapan saya ya itu Pak, supaya maju itu kita mau minta istilahnya solusi dari Bapak bagaimana supaya usaha itu bisa maju ke depannya, itu bagaimana. Nah, tolong nanti dikasih tahu. Itu harapan saya seperti itu Pak. Ya. Jadi selama ini kalau jualan itu berdasarkan pesanan gitu bukan? Pesanan ya Pak, dikeliling tiap hari, keliling di tempat hiburan Pak. Kalau kelilingnya Tempat hiburan pakai apa? dulu pakai roda 3 Pak, tapi sekarang pakai roda 2. Oh. Ya. Roda 3 berarti ada gerobaknya dong. Ya roda 3 itu yang kayak itu loh Pak, Tosa itu loh Pak dulu. Oh iya. Iya. Dulu kan sambil bawa popes, sambil bawa sate dan lain sebagainya, itu kan butuh kayak meja, kayak mesin dengset dan lain sebagainya itu Pak. Itu. Kalau roda 2 gimana? Kalau roda 2 ini cuma istilahnya cuma bawa pentol aja Pak, pentol bakso aja, jadi nggak bisa bawa yang lain. Oke. Kalau yang roda 3-nya masih ada? Sudah tidak ada Pak, soalnya sudah tua, ya sudah sering rusak lah, ya akhirnya nggak bisa terpakai, ya akhirnya dijual. Oke. Jadi kalau roda 2 bawanya pakai apa? Pakai gerobak Pak, nah gerobak yang kanan kiri itu. Oke. Jadi ditaruh kiri kanan gitu ya? Ya belakang dulu Pak. Oh iya. Oke, terus mangkal di mana gitu atau keliling terus? Mangkalnya itu setiap kali ada acara Pak. Jadi misalkan daerah Tuban, kadang juga sampai Bojonegoro, kadang juga sampai pernah daerah Jawa Tengah, Saleh sana Pak. Itu. Jadi misalkan ada acara, misalkan kayak malam hari ini kan ada hall di Lamongan, di Sunan Derajat itu biasanya hadir, cuma yang terlalu jauh sementara ini nggak bisa hadir Pak. Terus jadi jauh-jauh Pak. Oh, kalau jauh apa karena gara-gara ngobras gitu jadi nggak hadir? Ya enggak Pak, memang ya rencana libur malam ini. Oh iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini diperluas rezeki nih Mas Tam, oke? Amin Pak. Amin. Selama ini jualannya sendiri aja atau ada yang reseller gitu, ada nggak reseller? Reseller itu apa? Yang jual Kalau
Kalau dulu itu biasanya sama istri saya, Pak, sama anak saya. Cuman sekarang sendirian. Soalnya kasihan kadang kan pulangnya kan terlalu malam, Pak. Kadang jam 12 setengah satu nyampe rumah kan kasihan. Jadi sementara ini ya saya sendirilah. Kalau dulu memang sama anak-anak saya waktu masih muda, cuma sekarang sudah agak tua jadi kasihan. Jadi cuma saya yang itu yang keliling. Iya, iya. Oke, oke. Oke, terima kasih promosinya Mas Tam. Sekarang silakan Mbak Mimi promosi. Oh, ini ada Kak Emma dari Cirebon, Syahrul Mubarak juga, Ramadan Karim. Dia dari Oke Oce Forever. Terus ada Pauline juga. Malam Pauline. Oke, lanjut Mbak Mimi. Baik, terima kasih Pak. Eh, saya akan mengenalkan produk saya. Jadi Oh, ada jualan Cak saya Hadi ini juga nih. jamu. Ada Cak Hadi juga. Salam Cak Hadi. Cak Hadi Halo kenapa? Pak. Hadi Suna ini nggak tahu kenapa nama Instagramnya 9995667 garis bawah Hadi garis bawah Suna. Oh ya, apa iki? Susah Ribet Mas Hadi. kayak orangnya Pak itu. Oh gitu. Baru tahu saya orangnya gitu. Ayo lanjut. Iya Pak, ini saya kenalkan produk saya. Jualan saya itu jamu. Oh, Jadi, jamu. Oh, kalau jamu kalau jamu itu pasti pahit ya? bukan. Ora. Ini cenderung ke masuknya ke bahan pangan Pak, karena minuman tradisional gitulah. Oh, oke. Ke bahan pangan, minuman tradisional. Kemarin sempat saya ikut pelatihan BPOM, ini masih bisa masuk kategori bahan pangan gitu. Masih belum jamu. Kalau semacam kunyit asam gini. Ini dalam bentuk cair, Kalau kemasan 350 mili ini biasanya saya jual ecer 5.000. 5.000. Jualnya saya online sih Pak, masih produksinya masih seminggu 2 kali begitu online. Jadi reseller yang dapat order saya produksikan, ngambil ke rumah gitu. Kalau untuk yang offline-nya saya titipkan ke toko-toko yang mau saya titipin, yang tersedia kulkas gitu. Untuk kemasan 350 mili saya jual 5.000, yang 500 mili saya jual 7.000. Kalau dalam bentuk serbuknya seperti ini. Oh, ini yang bisa boleh diputar-putar. Bisa diputar-putar, Mbak. Ya. Ini diputar. Oh, ini standing pouch. Ya, standing pouch. Standing Okay. pouch ini yang bentuk serbuk. Untuk perizinan sementara masih baru halal sudah, PRT proses, gitu. Di POM juga sudah proses. Sementara masih saya jual online dan saya titipkan ke toko. Per kemasan ini saya jualnya 30.000. Karena ini prosesnya agak sedikit rumit, jadi memang jualnya nggak bisa dijual lebih murah. Kadang-kadang kalau dari kalangan kami masih mengatakan 30.000 itu mahal, Pak. Gitu. Tapi dapat berapa gelas itu 30.000 bilang gitu? Banyak gelas. Bisa sampai 17 gelas saya hitung. Gitu. Kalau dijual misalkan untuk di warung-warung kopi gitu masih
masih matching sih Pak. Misalkan kalau satu cangkir gitu dijual 5.000 gitu masih masih matching, masih untung. Gitu kalau Iya, iya, beli iya. kemasan seperti ini. Ini kan sudah termasuk gula, jadi seduh, tinggal seduh. Ini untuk varian varian mixing jahe, temulawak sama kunyit. Ini yang paling banyak disukai. Iya. Mau enak itu Iya, temulawak betul. sama. Kalau boleh nanti untuk testing saya bisa kirim Pak. Wah, boleh Untuk endorse. dong. Nanti bikin video nih. Betul Insya Pak. Allah. Biar booming nanti Pak. Booming. Ya, amin. Amin. Untuk penjualan memang saya masih terkendala itu sih Pak, masih belum bisa. Kalau dulu awal-awal ramai banget, sempat viral. Jamu saya yang jenis botolan begini sempat viral banget di kecamatan saya Pak. Oh iya, Sampai sampai dalam sebulan bisa lebih dari 2.000 botol saya produksi. Barakallah. Iya. Untuk sekarang agak slow karena sudah nggak pandemi lagi nih, jadi nggak pada minum ramuan tradisional. Oh iya, benar, Ya. benar. Selain itu, saya juga jualan madu yang dikemas seperti ini. Saya kasih brand Hoki Bee, biar hoki ya Pak. Hoki, Hoki Bee. Iya, betul. Mbak Mimi, ini kata Cak Hadi, Gimana Pak? ini suara yang kenceng dong. Masuk Apa kurang kalah kenceng sama ya ini? masuk kalah sama apa katanya? Bodinya katanya. Ya, opo. Dia memang suka ngerjain saya itu Pak. Saya selalu dibully kalau ketemu Pak Haji itu. Aduh. Hobi banget bully saya itu dia memang. Oh gitu. Kalau Ya, dibully itu berarti kita mendapat pahala setiap dibully. betul. Iya Pak. Dia hobi banget bully saya itu di mana-mana dia itu. Oh gitu ya. Oh, guyon kali, guyon. Iya betul. Guyon. Jadi itu produk dari saya Pak. Cita-cita saya itu pengennya begini Pak. Kalau kopi itu kan bisa dia bikin outlet gitu. Jadi kekinian, kopi kenangan gitu kan. Kayak minuman, jadi es boba, es segara, segala macam gitu loh. Mungkin nggak kalau minuman tradisional gitu kayak kunyit asam gitu bikin outlet gitu Pak. Jadi biar trendingnya bukan hanya orang jual jamu gendong sambil gendong keliling gitu, tapi bikin outlet gitu kira-kira mungkin nggak ya Pak untuk di masa kini gitu. Oh, jawabannya gampang itu. Mungkin karena di Gimana Jakarta itu Pak? ada jadi kalau kan bias yang tadi disebutin ya kopi kenangan kayak gini. Iya. Itu dia ada namanya di Kota Tua. Di sebelahnya Museum Fathahillah itu persis seperti kopi gitu ya. Tempatnya seperti kopi tapi jualannya jamu. Dan orang suka ke sana karena dapat kesan modern tetapi makanannya atau minumannya minuman tradisional. Ya, jadi bisa harus diubah cara pandang masyarakat bahwa bisa ngehits juga loh minum jamu, minum herbal. Ya, jadi kan kalau teh itu
Misalnya contoh ada teh herbal, terus jadi bisa dicampur-campur gitu. Kalau misalnya tadi temulawak dicampur dengan teh itu kena nggak? Nggak kena. Bisa Belum mencoba ya nggak? Pak. Jadi harus kayak apa ya? Harus kemasannya tuh harus kemasan-kemasan baru. Jadi anak-anak muda itu lebih mudah tertarik selain kopi dan seterusnya. Jadi misalnya tawarkan juga ada kopi, tapi ada juga yang jamunya, versi jamunya itu bisa. Jadi udah ada yang nyontohin. Terus kalau di Jakarta, di Tangerang ya, di Tangerang saya tahu itu ada kedai kafe ya, kafe itu jualan teh, macam-macam teh. Ya, teh rasa ini, rasa itu, rasa bahkan ada teh yang rasanya rasa jamu juga, herbal, herbal. Nah, itu bisa diterima ya karena tempatnya enak, nyaman, terus rasanya juga nggak pahit-pahit amat gitu ya. Ada yang manisnya dan seterusnya. Yang penting mereka terbiasa dulu dengan rasanya gitu dan itu bisa banget Mbak Dini. Oke, ini ada siapa nih? Ada Mbak Dini. Weh, Mbak Dini apanya yang auto viral Mbak Dini? Tuh lihat tuh. Dini nulis apa nih? Tradisional bisa Bikin hit. konten. Ya, bisa hits asal angle promosinya pas. Kayak remaja jompo sekarang kan mereka senang sama tolak angin dan fresh care. Itu brandingnya cakep. Jadi mereka bangga bikin konten jompo dengan produk tradisional. Apa itu konten jompo? Din. Nah ini Dini nih orang digital marketing nih. Silakan ditanya-tanya nih Mbak Dini. Ada Andri, waalaikumsalam. Terus ada siapa lagi nih? Oke. Nah tadi udah promosi ya. Ada yang mau ditambahin belum Mbak Mimi? Promosinya. Itu dulu sih Pak, Itu promosi saya. itu dulu ya. Ya. Oke. Nah, terus yang berikutnya saya mau tanya Mas Tam. Mas Tam ada nggak cerita yang mau dibagi ke saya yang rasanya seperti jualannya Mbak Mimi? Rasanya rasanya seperti jamu, pahit-pahit gitu loh. Pengalamannya ada nggak yang mau dibagi ke kita? Ada Pak. Ya, monggo silakan Mas Ya, Tam. pernah Pak, pengalaman sangat pahit Pak. Cuma ya mau gimana lagi, kita tetap bersyukur. Pernah Pak, pengalaman suatu hari itu pernah ada event di Bojonegoro Pak. Tepatnya di alun-alun Bojonegoro itu ada acara lomba mewarnai satu kabupaten Bojonegoro. Nah, berangkat mulai setelah subuh Pak, sudah mulai berangkat. Waktu itu masih bawa sate Pak, sate ayam. Sampai di sana pagi sudah bisa masuk alun-alun Bojonegoro. Ya alhamdulillah Pak, mulai acara sampai selesai. Ya alhamdulillah, satu pun enggak ada yang beli itu pernah Pak. Pernah Pak itu. Pernah Pak itu. Ya itu pengalaman saya pernah seperti itu Itu Pak. Tapi ya tetap bersyukur Pak. itu Masih itu kesehatan ya. jadi sama sekali nggak ada yang beli itu. Enggak ada Pak. Ya mungkin itu gimana ya, paling sedang dicoba atau di mana sama yang di atas gitu. Mungkin nah itulah. Ya pernah Oh, Pak pengalaman saya itu. Sama sekali enggak dapat serupiah pun Pak. Pernah itu. itu gimana tuh cara jualannya gimana tuh? Itu kan ya langsung ke lokasi Pak. Misalkan ada acara di alun-alun, ya kita langsung masuk di lokasi di mana itu ada anak-anak sama ibu-ibu itu. Nah itu langsung
Ya nggak tahu, biasanya ya nggak seperti itu, ya mungkin nggak tahu lah. Pernah Pak. Waktu itu Ya itu. pakai Bismillah nggak? Biasanya kalau dari rumah itu tetap pakai Bismillah Pak. Tapi ya itu Pak, semua itu ya saya kembalikan Pak. Ibaratnya kalau kita jualan pasti ada ramai, ada sepi itu hal yang wajar. Mau gimana lagi, yang penting kita masih diberi kesehatan, keselamatan, itu tetap bersyukur Pak. Habis itu Itu. pentolnya dikemanain? Ya dibawa pulang Pak. Maksudnya dibawa pulang, kita jual lagi kan. Oh, masih bisa Jadi dijual itu kan lagi. sampai jam 10 kalau nggak jam 11 Pak. Cuman kan kita berangkat mulai habis subuh Pak, soalnya kan kalau nggak pagi kan nggak bisa masuk. Iya, iya. Terus waktu udah jam 9 gitu belum ada yang beli, terus mulai bilang pentol gratis, beli satu dapat satu gitu. Enggak Pak, acara sampai selesai Pak, acara sampai selesai sampai buyar, ya udah ya kita balik ke Tuban, gitu. Oh, Balik ke asal kamu. iya, iya. Pernah Pak, ya pengalaman saya. Terima kasih berbaginya. Iya, memang beberapa kali juga pernah diceritakan ke saya ya. Jualannya gitu. Apalagi kalau hujan gitu. Waktu itu nggak hujan ya? Enggak hujan Pak, itu cuaca sangat cerah, sangat biasa. Mak ya enggak tahu lah, biasanya juga nggak seperti itu. Ya mungkin sedang lagi dicoba lah Pak itu. Oh, terus nggak bilang laris manis Tanjung Gempol gitu nggak? Ya cuma waktu itu pulang di atas sepeda itu ya senyum-senyum sendirian Pak. Itu. Jadi seakan-akan seperti orang stres itu. Nah, jauh-jauh kita datangin tapi tidak dapat hasil lah, mau gimana lagi? Nah, kita mau marah sama siapa? Nah, itu ya kita bersyukur itu aja. Oh iya. Dicoba untuk dibilang, ayo cicipin satu pentolnya gitu. Kalau enak dibeli, kalau enggak apa-apa gitu, enggak nyoba gitu ya. Iya. Oke, oke. Iya, memang selalu kalau dagang itu banyak juga yang bilang gini, pokoknya kalau kita bikin itu pasti ada yang beli gitu katanya gitu. Bener nggak tuh? Iya Pak. Iya. Cuman tuh biasanya Pak habis ada misalnya kita sepi itu besoknya biasanya langsung ramai. Oh. Jadi seakan-akan tuh ibaratnya itu jadi hari ini kita sepi, besok ramai, biasanya seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya ceritanya jualan kok sepi terus itu juga nggak ada, terus ibaratnya ramai terus itu juga nggak ada. Oke. Tapi waktu itu nggak rugi ya? Atau rugi ongkos? Atau rugi waktu aja? Sebenarnya kalau dihitung ya rugi Pak, mulai dari tenaga, mulai dari ongkos, waktu dan lain sebagainya juga rugi Pak. Tapi ya terus mau bagaimana kok sudah terlanjur ya sudah. Iya. Jadi rugi waktu, upaya gitu ya. Tapi habis itu Ya. laku semua kan? Betul ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak ada pengalaman itu nggak bisa cerita sekarang ya? Iya Pak. Iya. Jadi mulai sekarang jadi jualan tuh istilahnya nggak terlalu istilah kayak sepaneng atau gimana tuh, ya udah Pak, santai. Dalam arti ya masalah jualan, kalau masalah rezeki itu sudah saya yakin sudah ada yang ngatur. Jadi yang penting kita usaha, berdoa, itu aja. Iya. Nah, Yang mumpung penting tetap semangat. ya betul. Setuju. Ikhtiar, terus ikhtiar. Ya, ya. Kalau ini udah coba belum pakai online lewat WA, lewat yang lainnya gitu? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Iya. Dulu itu biasanya anak saya Pak yang sering online. Biasanya kalau bulan puasa itu sering dapat pesanan. Cuma yang ngantar itu anak saya. Berarti berapa hari lagi dia akan ini lagi ya? Jualan online lagi ya?
Ya itu Pak masalahnya, anak saya kan sekarang kerja di Surabaya, mau saya suruh pulang nggak mau, katanya mau cari pengalaman. Sudah. Oh, kalau anaknya tetangga ada yang mau? Nah, itu yang kurang paham Pak. Oh, Ya, udah ditanya, mau magang nggak di pentol, di usaha pentol, magang? ya, ya besok Pak, itu tak tanya kan. Ah, lumayan kan ngisi-ngisi buat Ramadan, terus nanti hari Ya, raya ada sedikit dapat ya, uang jajan gitu ya. Gitu. Oke, ya Pak. oke. Nah, ini bisa kerjasama kalau gitu ya. Online itu kalau bisa kerjasama dan didampingi dan dilatih oleh Cak Hadi. Bilang sama Cak Hadi saya diminta untuk dilatih dan didampingi digital marketing. Piye itu digital marketing? Bilang Cak Hadi gitu ya. Ya Pak, siap. Oke, supaya lebih luas. Misalnya jualannya lewat WA tok gitu nggak apa-apa. Yang penting setiap hari konsisten. Nawar-nawarin di WA, Cak Hadi juga nawar-nawarin, bantu. Ya, Ya, melalui OKOC Syamtuban. Oke. Nah, sekarang giliran Mbak Mimi nih. Ada cerita yang mau dibagi nggak, Mbak? Ada dong Pak. Oh, ada. Asik. Ini cerita yang pahit-pahit kayak Mas Tam tadi atau kisahnya jam saya ya Pak? Bisa dimulai. Kisah yang pahit-pahit. Karena yang pahit itu Yang ternyata pahit-pahit. mengobati. Mengobati. Iya. Kurang lebih sama sih Pak, pahitnya kayak Mas Tam gitu. Cuman ada bedanya ini, kalau Mas Tam kan menjajakannya dia langsung offline gitu ya. Kalau saya memang belum pernah, misalkan kayak apa bawa jamu kemana gitu, yang belum jelas pembelinya itu belum. Jadi sistem saya pre-order. Ada yang order, saya produksi. Kalau produksi rutin itu untuk yang di toko-toko gitu, di toko yang mau menampung gitu. Gitu. Ya kisah sedihnya ya sama gitu. Ketika penjualan menurun gitu Pak, menurun terus reseller reseller saya pada semangatnya berkurang gitu kan, jadinya jadi hati itu kayak gimana ya, jadi kecil hati, apa produk saya ini yang nggak layak konsumsi ataukah kurang enak ataukah gimana gitu. Sejauh ini kan saya juga sudah apa namanya open kritikan lah gitu, misalkan produk saya ini kurang apa ya gitu, kurang apa ya gitu. Cuman mungkin kalau untuk minuman tradisional ini kan peminatnya beda sama kayak jualan es gitu kan, beda. Jadi saya menyadari itu. Akhirnya kalau saya cari hiburan Pak, dikala gimana ya biar saya nggak kecil hati kalau jamu saya lagi menurun orderannya gitu. Jadi saya ambil istilahnya apa ya, job lain gitu, job lain. Jadi saya ya jualan apa saja yang bisa dijual gitu sistemnya. Jadi kalau Apa tuh yang dijual, Mbak? ya misalnya kayak madu, terus saya juga sabun gitu, terus alat-alat kebersihan rumah, kadang untuk ya bisa jadi sampai ke baju-baju pun saya ini Pak, kalau memang saya bisa gitu. Tapi ada yang ngasih masukan ke saya juga begini, kalau gitu caranya itu jadi kurang fokus gitu. Itu gimana ya Pak? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita sudah punya pelanggan, misalnya pelanggan yang sudah biasa beli gitu ya, Iya. itu kita cukup memberikan, diingatkan gitu lah, kira-kira ya, diingatkan, nggak perlu menjual gitu, diingatkan, ayo udah open PO gitu,
ke orang-orang tertentu, Mbak, misalnya Mbak Asih atau Mbak Dewi, ini udah open PO nih, ada yang mau di ini nggak biar saya siapkan misalnya. Jadi harus seperti ngobrol gitu ya. Jadi biasanya saya selalu sampaikan bahwa orang itu senang kalau sebelum ditawari sesuatu itu dia disapa secara personal, secara pribadi, dipanggil, Mas Tam kelihatannya badannya lagi pegel-pegel ya, ini ada loh jamu khusus buat Mas Tam biar goesnya lebih kuat misalnya. Jadi mereka senang gitu kalau disapa secara pribadi, ketimbang kalau kita langsung sebar gitu. Ya kepada semua silahkan beli gitu. Tapi kalau disapa satu-satu biasanya lebih dengar gitu. Ya beli satu, beli dua gitu. Kan di setiap handphone kita tuh punya daftar pelanggan kan. Nyimpen nggak nomor daftar pelanggannya, Mbak Mimi? Nyimpan, Pak. Nah, ada 300 ada nggak? Belum ada itu, Pak. Pelanggan saya belum ada 300 itu, Mas. Berapa? 200? Belum ada. Masih di bawah 100 pelanggan rutinnya. Oke. Itu pelanggan jamu. Ya. Kalau pelanggan madu? Lain madu, alhamdulillah banyak, Pak. Oke. Nah, jadi misalnya digilir setiap hari kita mengirim, menyapa ya, secara pribadi, sebut namanya, itu misalnya 50 nama gitu ya, dari pelanggan-pelanggan kita. Nah, dari 50 nama ini kita catat perharinya, ada nggak yang jawab, terus ada nggak yang nanya-nanya, ada nggak yang sampai beli. Nah, misalnya contoh ya, dari 50 informasi yang kita sebar dan kita sapa satu persatu, yang beli itu misalnya contoh ya, 5 gitu ya. 5, berarti 5 banding 50, berarti 10% dari yang kita sebar itu nyangkut istilahnya. Nah, berarti besoknya kalau kita mau naikin penjualannya jadi 10, kita harus nambah 10 kali lipat. Ya, 100. Ya, jadi 100. Jadi 100 dapat 10, 50 dapat 5. Begitu seterusnya. Kalau dulu memang kita sebelum era digital, kita suka pergi ke satu tempat atau buka toko gitu ya. Terus seperti, masih ingat nggak zaman dulu itu ada kantor pos? Masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada kantor pos. Nah, di Parengan masih ada, Pak, kantor pos. Nah, kantor pos itu jualan perangko, itu dia diem aja, nunggu orang datang untuk beli perangko. Nah, zaman sekarang udah nggak model nunggu kayak kantor pos gitu. Jadi kita harus datangi pelanggannya. Ya, datangi pelanggannya dan satu-satu kita sapa. Kalau misalnya ya, yang jualannya, yang masang iklannya di Instagram, di TikTok, atau di Facebook, itu dia bayar khusus sampai yang nerima iklannya itu orang yang betul-betul perlu. Yang betul-betul perlu. Nah, jadi misalnya harus dicatat nih, Mbak Mimi. Oh, orang ini kalau beli madu hari apa aja, misalnya. Terus beli jamu hari apa aja. Beli yang lainnya hari apa aja. Itu harus tahu persis. Itu kita sebut sebagai, singkatannya nih ya, di teorinya namanya CRM. CRM udah pernah dengar belum? Apa itu, Pak? CRM. C-nya customer, ya, customer atau pelanggan. R-nya adalah relationship
atau bahasa Indonesianya hubungan, Ya. terus M-nya adalah manajemen atau pengelolaan. Jadi mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah, itu zaman sekarang harus begitu. Kalau nggak begitu, kita akan Pelanggan. iya, pelanggannya nanti digituin sama orang lain. Maksudnya pelanggannya di CRM Direbut. sama orang lain, dia bilang, oh enak di sini diajak ngomong, disapa, Iya. terus nah gitu. Ya, jadi nggak melulu masalah produknya aja, tetapi gimana kita memberi servis gitu ya, pelayanan kepada pelanggan-pelanggan kita. Jadi tapi itu memang pelan-pelan ya, pelan-pelan, makin lama makin bagus, makin lama makin bagus. Ngomong-ngomong ini, sudah sisanya tinggal 4 menit lagi. Jadi tak isi dengan apakah Mas Tam dan Mbak Mimi ada pesan-pesan yang mau dibagikan kepada saya atau yang lainnya, teman-teman lainnya, sebagai kalimat penutup gitu. Dan Ada, Pak. ada ya, oke. Mau Mas Tam dulu atau Mbak Mimi dulu nih? Monggo Mas Tam. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak yang telah bersedia ngobras bareng kami. Pesan untuk teman-teman khususnya para pedagang, itu pedagang keliling atau online semuanya, ya untuk selalu tetap semangat dalam melakukan aktivitas, yaitu pedagang keliling atau yang lainnya, tetap semangat dan tetap berdoa. Walaupun pernah mengalami kejadian pahit seperti saya, tetap bersyukurlah, intinya seperti itu. Pokoknya tetap semangat. Alhamdulillah. Semangat dan tersenyum seperti Mas Tam. Iya, Pak. Senyum-senyum. Oke, nanti Ya. saya mau minta sama Mas Hadi untuk melakukan pelatihan dan pendampingan khusus buat jualan pentol. Gimana Siap, pentol Pak. bisa naik kelas? Siap. Oke. Silakan Mbak Mimi. Makasih Mas Tam. Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya yang kita sudah diberi waktu untuk bisa ngobras bareng Pak Indra. Mohon supportnya selalu agar kita bisa meningkatkan produktivitas dan marketing gitu. Untuk saya sendiri pribadi dan untuk semua yang menyimak acara live ini, saya ada sedikit quote kurang lebih mirip-mirip dengan yang punya Mas Tam. Kalau bagi saya, jika kita tidak ada modal atau kehilangan modal, bisa jadi itu bukan satu masalah untuk kita untuk melangkah lebih maju. Tapi jika kita sudah kehilangan semangat, maka kita akan kehilangan semuanya. Sudah nggak ada jalan lain untuk maju. Wah. Jadi yang penting kita selalu semangat, walaupun belum ada modal. Yang penting niatnya dulu. Amin ya rabbal alamin. Barakallah alaik. Ini luar biasa, ini kata-kata penutupnya, kalimat penutupnya dari Mas Tam dan Mbak Mimi sangat powerful. Powerful itu apa? Menggugah hati. Menggugah hati. Nanti saya mau minta Cak Hadi untuk berhenti membuli Mbak Mimi. Pokoknya bilang gini. Bantu mengembangkan usahanya, jangan dibully gitu ya Pak ya. Nah, satu bully harus membeli satu paket. Silakan membuli. Itu, Pak. Jadi pokoknya ada dendanya. Kalau bully beli. Nah, jadi bully beli namanya. Oke, Cak Hadi bully beli. Oke.
Terima kasih Mas Tam, Mbak Mimi atas waktunya udah berbagi kepada kita semua di sini. Mudah-mudahan Allah perluas rezekinya, Allah Amin. panjangkan usianya Amin. dalam ketaatan. Terima kasih Amin. sekali lagi. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke teman-teman, barusan kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Tam dan Mbak Mimi. Waduh, cerita rasa jamunya mantap ya. Wah ini Mbak Amalia baru muncul lagi. Waalaikumsalam. Manggut, pentol go scale up. Setuju. Oke. Ada bendum Farid unik. Farid unik kemarin tuh siapa yang bilang usahanya harus unik ya? Kok saya lupa. Siapa tuh? Oh, yang di Zoom itu ya, yang di Zoom. Oke, teman-teman semua, Kak Emma, Mbak Dini, Cak Hadi, makasih atas waktunya. Semoga manfaat dan kita semua dalam keberkahannya. Ini tanggal 28 Syakban ya, malam ini tadi maghrib udah masuk 28 Syakban. Kita tinggal menunggu hari untuk Allahumma balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.